Ampun lah Mas. Gus, ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, warasatul anbiya, segenap para sesepuh, bini sepuh, para kader-kader thariqah siddiqiyah, so para dewan ketahanan DPC Orsid Kecamatan Grati yang kami hormati dan yang kami muliakan, Ketua Yayasan Pendidikan Siddiqiyah Cabang Pasuruan Bapak Robin Cahyadi, yang kami hormati dan yang kami muliakan Ketua Kepala Pelaksana Bilal Berkat Rahmat Allah Siddiqiyah Perwakilan Daerah Pasuruan Bapak Nasar, yang kami hormati dan yang kami muliakan Bidang Hubungan Antar Organisasi DPD Orsid Pasuruan Gus Mahdil Anam, dan yang kami hormati, yang kami muliakan kepada Ketua DPC Orsid Kecamatan Grati, yaitu Bapak Sobikin, dan yang kami hormati dan yang kami muliakan Ketua Yayasan Pendidikan Siddiqiyah Anak Cabang Grati menika Bapak Rafi'i, soho bapak-bapak warga thariqah siddiqiyah Kecamatan Grati rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Sang Maha Guru kita Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mufti Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba Qaddasallahu sirrahu, dan yang keempat marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, kita pada malam hari ini bisa bersilaturahmi dalam acara rutinan kausaran DPC Anak Cabang YPS Anak Cabang Grati. Di sini kami sebagai perwakilan dari Forum Silaturahmi Bersama Organisasi Siddiqiyah Daerah Pasuruan akan menyampaikan beberapa informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di organisasi Siddiqiyah Pasuruan. Untuk langsung saja untuk informasi yang pertama, agenda pertama yang akan disampaikan oleh bidang organisasi hubungan antar organisasi inggih menika Gus Mahdil. Pada beliau Gus Mahdil kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja yang saya hormati semua warga yang hadir di Buk Nurul Mujahidin dalam acara agenda Bukna DPD. Dari hubungan antar organisasi AO, saya cuma ingin menyampaikan yang pertama, mau insya Allah Senin Legian ini mau diaktifkan kembali, cuman masih nunggu kesepakatan dari musyawarah pengurusan. Itu ada yang minta tetap di Senin Legi, Selasa Legi, ada yang minta di Kamis Legi.
tapi hasil musyawarah keluarga masih pengen ketemu sama pengurus, itu aja yang diminta. Agenda kedua yo turba inilah hubungan tugas saya sebagai ya sebenarnya dari dulu sudah pengen turba di awal semenjak sebelum abah meninggal, cuman waktu itu masih bingung turba temanya apa yo ini ya kandu tema gitu. Akhirnya sama abah dikasih saran anu ae tanya jawab opo sing pengen disampaikan dari warga untuk ke pengurus, apa yang pengen disampaikan gitu. Itu diawali dengan itu dulu katanya. Ya ini sekarang ada yang mau disampaikan dari DPD, monggo cuma kemauan yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah disampaikan oleh Ismail selaku bidang hubungan antar organisasi DPD Persib Pasuruan. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan makin mawon ya, untuk agenda selanjutnya yaitu dari Yayasan Pendidikan Siddiqiyah Pasuruan, Yayasan Pendidikan Siddiqiyah Cabang Pasuruan, yaitu Bapak Robin Cahyadi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, warasatul anbiya, wabil khusus kepada yang senantiasa kami taati Sang Mursyid Thariqah Siddiqiyah Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba, yang kami hormati, kami muliakan segenap para sesepuh yang hadir pada saat ini, maksudnya sesepuh Siddiqiyah, yang kami hormati para ketua pengurus organisasi-organisasi di lingkungan Thariqah Siddiqiyah multi tingkatan. Hadir pada saat ini ketua atau kepala pelaksana Hilal Berkat Rahmat Allah perwakilan daerah Pasuruan Bapak Nasar beserta jajaran kepengurusannya, ada Bapak Solehuddin, ada Bapak Nurkolis, dan jajaran kepengurusan DPD Orsid. Hadir pada saat ini Sekretaris Daerah Bapak Nasiruddin sebagai moderator pertemuan kita pada saat ini, dan juga Ketua Bidang Hubungan Antar Organisasi, nek disingkat HAU. Nah, beliau Gusdil atau Bapak Mahdil Anam bin Ghazali. Alhamdulillah bisa hadir berkumpul bersama kita pada saat ini, dan juga ada dari media informasi DPD Orsid, beliau Bapak Usman. Dan yang kami hormati pula para pengurus organisasi-organisasi di lingkungan Thariqah Siddiqiyah tingkat kecamatan Grati, ya, wonten ketua DPD-nya, termasuk juga ini Porda Timurnya Dibra Bapak Sodikin, dan juga ketua YPS anak cabang Grati Bapak Rofi'i beserta seluruhnya jajaran kepengurusannya. Hadirin rahimakumullah. Syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah taala, syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Sang Mursyid Thariqah Siddiqiyah Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba, syukur alhamdulillahirabbil alamin atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pada malam ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka mengistiqomahkan doa kausaran, khususnya di anak cabang Grati ini digelar setiap malam Senin, ya, pada setiap pekannya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan keridhoannya kepada kita. Amin. Amin ya rabbal alamin.
para bapak-bapak yang berbahagia, di sini kami atas nama bos-bos Pasuruan khususnya yang menika saking kepengurusan YPS cabang Pasuruan, langsung mawon untuk mempersingkat waktu akan kami sampaikan terkait hal-hal program-program agenda-agenda yang ada di YPS cabang Pasuruan. Tapi sebelum itu di sini perlu kami sampaikan juga bahwa niat ingsun kami silaturahmi datang panjenengan sedaya niki tiada lain ingin mempererat hubungan silaturahmi, hubungan persaudaraan dengan panjenengan semua, terutama juga pengurus-pengurusnya. Sebab tadi pengurus ngene Sidikiyah niki nggih cara ngoten banyak apa yang perlu kita bicarakan, apa yang perlu kita retas. Karena ini adalah medan perjuangan, khususnya panjenengan sebagai pengurus di Ngerati ini sudah barang tentu ada kesulitan-kesulitan. Nah, bagaimana kesulitan-kesulitan itu bisa diretas? Beliau Sang Mursyid sudah dawuh bahwasannya doa kausaran inilah untuk ngalap berkat rahmat dan yasaro atau kemudahan-kemudahan. Semoga apapun kesulitan kita di dalam menjalankan program-program organisasi ini senantiasa mendapatkan berkat rahmat serta yasaro atau kemudahan dari Allah Ta'ala. Amin. Bapak-bapak, di sini perlu kami sampaikan terkait program-programnya YPS. Ya. Seperti kelaziman kebiasaan kami menyampaikan itu berdasarkan bidang-bidangnya. Sebab niki bidang-bidang di YPS ini atau seksi-seksi YPS ini siap tidak siap senantiasa harus kita jalankan kan nonton sebagai rutinitas kita di dalam berlembaga atau berorganisasi. Yang pertama ialah lembaga atau bidang pendidikan. Bidang pendidikan tentunya panjenengan mungkin sudah banyak yang tahu nek kapan bidang pendidikan YPS itu fokus pada lembaga pendidikan anak usia dini atau BTQ. Dan alhamdulillah di Ngerati ini BTQ juga berdiri dari awal telah diprogramkan di Pasuruan, dan alhamdulillah pula sampai saat ini menurut pantauan kami masih berjalan stabil, berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, walaupun memang cara ngoten berdiri di atas kaki sendiri. Nah, sekarang kami akan menyampaikan terkait program yang akan kita laksanakan, kegiatan yang akan kita laksanakan. Pak insya Allah Bapak-bapak, kita akan menggelar, mengagendakan acara diklat BTQ Bibit Takwa, fokus Bibit Takwa, Safari Pancasila dan Cinta Tanah Air. Pak insya Allah niki mangke akan kita laksanakan di gedung KKSP Nongko Jajar yang kemarin itu dipakai untuk pelatihan PDU niku, pelatihan dasar organisasi. Sebab nek ngene mriko niki dihitung-hitung biayane miring kan murah ngoten, tapi meriah dan acaranya bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tentunya harapan kita seperti itu ya. Itu nanti akan dilaksanakan insyaallah pada Ahad Kliwon tanggal 29 Dzulqa'dah 1444 Hijriah. Nanti nek ditarik napa niki dari waktu sampai sekarang sudah kurang dari 1 bulan. Nah, harapan kami apa? Harapan kami warga Sidikiyah yang ada di Ngerati ini bisa untuk ikut serta diklat BTQ itu. Karena apa? Karena ini bukan saja untuk guru-gurunya. Sebab panjenengan sedaya walaupun yogane niku mboten di sekolahaken, mboten di ngajekaken teng BTQ, walaupun napa niki panjenengan bukan guru BTQ, akan tetapi sebuah pendidikan itu bisa sukses apabila diawali dari keluarga. Nah, terus niki mangke formulasi yang akan diajarkan, yang akan disampaikan di diklat itu adalah untuk bekal kita, Pak. Bekal kita untuk apa? Mendidik keluarga kita, mendidik anak kita, mendidik lingkungan kita.
agar bisa apa? Agar bisa menjadi insan yang qalbin salim. Kados napa niki anak yang selamat hatinya dengan dimasuki yang namanya bibit takwa itu. Jadi ini mboten mengajarkan tapi memasukkan bibit takwa ke dalam jiwa anak-anak yang memang jiwanya itu masih suci kan mboten. Jadi ini semua kita butuhkan. Karena ini adalah suatu kesempatan bagi kita bisa mengakses, sebab formulasi itu memang secara langsung dari sang mursyid Siddiqiyah. Berkali-kali kalau menyampaikan, karena ini informasi juga dari Departemen Pendidikan bahwa formulasi Pancasila dan cinta tanah air ini disuwun kali Polri sakjane. Untuk apa? Untuk didiklatkan di calon bintara Polri. 12.000 bintara Polri itu siap mengakses nih, menerima. Pak Yai belum mengizinkan. Sampai sekarang kami belum menerima informasi bahwa Pak Yai sudah mengizinkan itu. Karena apa? Di antaranya warga Siddiqiyah dhewe durung kok dikekno nang wong liya. Niki nek sak wayah-wayah umpama awak dhewe kepingin nanggap wayang dadak dalange teko California. Berarti lho, tanah Jawa sing asline seni budaya wayang kulit niki pun terkikis habis sehingga diwarisi oleh orang lain. Nah, jangan sampai seperti itu sehingga kita sebagai warga Siddiqiyah memang mempunyai suatu kewajiban untuk melestarikan, di antaranya mengakses ajaran-ajaran Siddiqiyah, program-program Siddiqiyah, di antaranya malih nggih menika tentang diklat BPK itu. Harapan kami warga Grati niki bisa antusias untuk mengikuti. Tapi nggih ngoten Pak, selain guru BTK, kalau guru-guru BTK sudah terkoordinir di kepengurusan BTK, tapi untuk pengurus warga itu nanti dikenakan kontribusi, dikenakan biaya administrasi, insya Allah 60.000. Digawe apa? Ya didamel kebersihane niko. Mboten nyewa, maringi kebersihan tok. Terus damel konsumsine, damel nopone niku administrasi dan lain sebagainya, operasional dan sebagainya seperti itu. Kami kira itu dorongan mampulah kita akses, kita ikuti, kita berkontribusi, dan tidak lupa pula akan mendapatkan sebuah sertifikat atau tanda telah ikut diklat BTK itu. Gamal kenang-kenangan, ilmune nggih diamalno, nek kenang-kenangan tok. Ya akhirnya mungkin benjing sing mlebu swarga sertifikat itu. Wah, ini lanjut diproses kan ngoten. Itu terkait BTK Pak nggih, mohon sambutan dengan baiknya terkait program ini. Yang kedua nggih menika Nidhamul Kamilah. Nidhamul Kamilah Grati niki ya napa kabare? Halo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kami berharap agar program Nidhamul Kamilah yang dulu kami juga ikut terjun langsung ya untuk merintis itu ya di Grati ini untuk diaktifkan kembali. Karena apapun dan bagaimanapun suatu saat kita akan membutuhkan itu kan ngoten. Niku mawon untuk program napa niki Nidhamul Kamilah dan lanjut ke dakwah Siddiqiyah. Insyaallah di antara panjenengan iki mungkin sudah ada yang tahu nggih, sing durung weruh cekne weruh, sing wis weruh cekne tambah weruh ngoten mawon. Bahwa seksi dakwah Siddiqiyah YPS Sabang Pasuruan niki akan mengadakan biatan-biatan pokok apabila panjenengan itu menyampaikan, mendaftarkan, dikoordinir oleh siapa? Oleh seksi dakwah Siddiqiyahnya Grati. Sing biatan jahar kepingin teng Siri teng TR7, TR7, TR40 atau nanti sampai Fatihah dan seterusnya. Niku didata mawon, disampaikan nanti ke seksi dakwah Siddiqiyah Pasuruan Bapak Saiful. Kalau memang sudah mencukupi pesertanya, akan kita agendakan, akan kita tetapkan waktunya seperti itu.
Lanjut nggih menika terkait seksi sosial kemanusiaan, disingkat SOSMA. SOSMA secara garis besarnya penggaweane 1 tahun niku namung kalih nggih menika menjelang Idul Fitri menangani zakat fitrah kalih Idul Adha menangani kurban. Nah, terkait dengan kurban ini kemarin niku kita juga musyawarah di Ngrati untuk persiapan panjenengan Pak insyaallah nggih sampun kepireng niku kan bahwa saat tahun ini akan digilir dan jatuh pada Korda Timur. Ingenane niku rapat 5 DPC, 5 anak cabang di warungnya Cak Mail. Nggih, warung Basmalah niku baksone Cak Mail alhamdulillah jare. Dan juga kami mohon peran serta bantuan serta nggih napa niki keikutsertaan dulur-dulur Ngrati niki karena juga sebagai panitia kan ngoten nah. Tentunya nanti juga ada sirkuler turun kami persiapkan wingi kula kepanggih sekretaris tasik dipersiapkan ngoten insyaallah nanti segera akan turun dan mohon untuk disambut dengan baik. Selanjutnya nggih menika seksi usaha wisata. Nah, usaha wisata alhamdulillah YPS cabang Pasuruan sudah mempunyai unit usaha. Nggih menika kalau wingi sampun kula sampaikan di Bangil juga usahane napa duwe pabrik tas. Nah, pabrik tas niki tapi masih memproduksi tas Jakarta. Nah, yang kemarin itu dari laba keuntungan produksi tas niku sisa Rp500.000 dimasukkan ke kas YPS sehingga itu nanti juga kita pergunakan untuk apa ya untuk kegiatan-kegiatan kita termasuk yang badene niki nggih menika diklat DPG itu. Jadi dari kita oleh kita ya juga untuk kita. Seperti itu dan terkait dengan wisata niki pun sondok suwe nggih mboten sondok enten nek petang rendeng nek gak telung rendeng nggih kita tidak mengadakan wisata rohani. Karena apa ya karena pandemi kan dan niki pun pandemi ini pun Lewat. hilang sudah lewat. Insyaallah ini nanti akan kita agendakan lagi dan kami mengharapkan dukungan dari seluruh warga Sidikiyah Pasuruan khususnya dan juga Ngrati. Seperti itu Pak, apa yang bisa kami sampaikan terkait program-programnya YPS dan perlu kami tambahin terkait untuk diklat BTQ yang akan datang ini persyaratan untuk ikut menjadi peserta diantaranya yang menika tidak terpapar paham gerombolan fitnah di situ. Niki pun mutlak sing duwe paham gerombolan fitnah wis gak usah melok wis percuma. Mangke diseleksi kali panitia nih kan ngoten. Nah, terus yang kedua, apabila berkenan untuk ikut itu menunjukkan atau menyerahkan fotokopi kalau ada KTM, kalau belum punya KTM nggih KTP, nek dereng gak ada KTP nggih KK. Nek gak duwe kabeh-kabeh nggih nang kelurahan nang balai desa njaluk. Niki berarti tadi warga negara yang gak resmi kan ngoten nah. Nang cepetan diurus ngoten. Ya itulah persyaratan-persyaratan yang ada di BTG yang untuk diklat BTG yang akan datang. Dan juga ini wow ada kontribusinya. Nggih, Pak Kaba, ya Fatkaya, Rok Fatkaro. Ah ya. Ini itu kan ngoten nah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nanti mungkin ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Kami siap untuk menjawab apabila kami punya jawaban. Karena tidak semua jawaban itu bisa dijawab dan boleh dijawab. Kadang-kadang tidak dijawab itu adalah jawaban. Bingung ya, mumet ini ini kan. Monggo mangke setelah kita memaparkan, kita menyampaikan program-program kita itu. Terima kasih atas sambutannya panjenengan sedaya, matur nuwun sangat. Bila mana kami menyampaikan
keterangan ini ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Wa akhiran, Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang telah disampaikan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Siddiqiyah Cabang Pasuruan, yaitu Bapak Robin Cahyadi. Untuk agenda selanjutnya yaitu dari Dilal Berkat Rahmat Allah Siddiqiyah kepada Bapak Nasar selaku Kepala Pelaksana Tibra Pasuruan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyingkat waktu terkait masalah mukadimah, kula tuput Mas Robin mawon. Monggo. Bapak-bapak ingkang kula hormati, saya akan melaporkan terkait masalah kronologi rencana-rencana program Tibra. Yang mana program-program Tibra itu sebetulnya ada cuman dua per tahun, itu ada dua waktu. Yang pertama yaitu Rumah Layak Huni, yang kedua yaitu Santunan Nasional. Kebetulan kemarin itu disepakati dari pihak, diinstruksikan dari pihak pusat bahwasanya untuk yang pertama kali mengadakan mensyukuri nikmat kemerdekaan versi Hijriyah, dan alhamdulillah berhasil dengan sukses. Dan kalau variasi dengan dari YPS, dari organisasi dan Tibra. Untuk program selanjutnya yaitu saya akan menunjukkan kronologi terkait masalah Rumah Layak Huni, yang mana Rumah Layak Huni itu pertama kali kita adakan rapat musyawarah di waktu Minggu Kliwon di JM, bahwasannya telah memutuskan untuk membangun satu unit rumah dengan anggaran 70 juta. Dan untuk menindaklanjuti anggaran tersebut, akhirnya Tibra memutuskan untuk merapat atau untuk memusyawarahkan di mana caranya supaya anggaran tersebut bisa terserap dari anggota. Karena menurut informasi bahwasannya untuk sekarang ini uang kotak tinggal sedikit. Karena apa? Karena dibuat kegiatan-kegiatan yang sangat banyak dari program pusat. Ya, contoh dari dari kemarin itu waktu mensyukuri nikmat kemerdekaan bahwasanya telah menelan biaya sekitar 29 juta. Nah, untuk itu dari pihak Tibra untuk mempunyai inisiatif untuk menyebarkan sirkuler, dan disepakati bahwasanya dari masing-masing DPC itu dikenakan sekitar 3 juta per DPC, dikalikan 18, jumlah total 54 juta. Itu kalau efisien sudah istilahnya bayar semua. Dan setelah disepakati kita ke musyawarah di Gempol, bahwasanya ada 4 unit rumah yang mengajukan. Dari 4 unit rumah itu dari beberapa korda. Yang pertama dari Korda Timur, atau Bapak Sotikin mengajukan Tinggrati, yang di Korda Tengah mengajukan di Pocetrek, yang di Korda Barat mengajukan di
Sukorejo. Untuk Korda Tengah itu mengajukan di Korda Selatan, Korda Tengah itu mengajukan di Pasuruan Kota. Setelah kita seleksi bahwasannya di Pasuruan Kota itu masih ada kendala terkait masalah tanah, bahwasannya itu masih mempunyai 3 ahli waris. Akhirnya kita sepakati 3. Dari 4 unit rumah itu, kalau kita lihat foto atau video yang dikirim, bahwasanya semuanya layak. Semuanya layak untuk dibangun tahun-tahun ini. Akhirnya kita sepakati kesiapan dari masing-masing DPC. Nah, akhirnya kita memutuskan di waktu di Ngempol memutuskan untuk dibangun di Sukorejo, tepatnya di Desa Titing. Dibangun di Sukorejo. Nah, setelah itu kita merapat ke Sukorejo. Merapat ke Sukorejo untuk membentuk panitia lokal. Lah, untuk membentuk panitia lokal, kami kalau bisa di Sukorejo itu tidak mempunyai anggaran cukup besar. Karena apa? Karena kalau memang anggarannya besar, kita tidak mampu sepenuhnya ditangani oleh DPD. Akhirnya Sukorejo setelah rapat diadakan, dia hanya meminta uang 35 juta. Sedangkan anggaran kita waktu itu sekitar 70 juta. Nah, masih sisa 30 juta, 25 juta. 35 juta. Nah, setelah 35 juta kan itu masih sisa. Nah, setelah itu kita koordinasikan sama pihak Grati. Pihak Grati ini mampunya berapa untuk bangun di Grati ini. Kalau memang mampu dari 35 juta, ya kita serahkan ke Grati. Ternyata Grati tidak mampu untuk 35 juta, mintanya 40 juta waktu itu. Waktu itu minta 40 juta dengan satu syarat, nanti seremonialnya itu ditanggung oleh DPD. Gitu Mas Reza nggih? Nah, seremonialnya nanti ditanggung oleh DPD. Kita tidak bisa memutuskan di waktu itu. Setelah itu kita koordinasi sama pengurus Dibra. Akhirnya pihak Dibra dan pihak Posbos juga memutuskan bisa, tidak apa-apa, dengan satu syarat anggaran ditambah 5 juta dan nanti seremonialnya ditanggung oleh DPD. Tapi nanti langkah-langkah dari DPD itu ada suatu langkah, yang mana langkah kita niru di pusat, Pak. Kalau di pusat itu biasanya seremonialnya jadi satu di pusat. Nah, ini rencana seremonialnya mungkin bisa ditaruh di Sukorejo. Nanti sebagai formalitas di sini ditempati atau kausaran atau jelang beberapa hari. Tapi secara seremonialnya nanti tetap di Sukorejo, itu rencananya. Nah, terkait masalah itu untuk kelanjutan, yaitu masalah dibentuk di sana. Itu panitia lokal. Kita kalau di Sukorejo sudah terbentuk panitia lokal. Kalau di sini panitia lokalnya wis jadi Mas Reza. Iya wis bentukin, aku mau dikirim. Langsung aja Mas Reza disebut aja sapa gantian ketua panitianya. Ketua panitia Pak Rofi. Ketua panitia Pak Rofi. Sekretaris Pak Rofi.
Durung mlebu Mas Reza. Mas Solis. Bendahara Bapak Sunakir, sesi tukang, kepala tukang Bapak Sodikin, Bapak Rin, Bapak Dipin, Bapak Sasmito, sesi konsumsi Bapak Haryanto, Ibu Haryanto, Bapak Ismail dan Ibu Ismail. Aman. Untuk masukkan alih monggo. Kepalanya apa sudah perlu atau Sudah cukup. cukup? Cukup. Tadi ada kepala ketua, Oh, penanggung jawab ketua, apa? Nama lain itu kan. Tambah Pak Hasan. Untuk dikira tukang bakso iki. Wis tolong nis pen wajahnya. Atau kirim nang aku. Grup berani kamu. Alhamdulillah sudah terbentuk dari panitia lokal dari DPC Ngerati terkait masalah rumah layauni. Yang pertama ketua pelaksana atau ketua pelaksana lokal itu Bapak Rofi'i, sekretarisnya Bapak Rohim, bendahara Bapak Sunakir, seksi tukang Bapak Sodikin atau sekalian kepala tukang, dibantu anggotanya Bapak Ren, Bapak Dipen, Bapak Sas, dan sesi konsumsi Bapak Haryanto, 2 Ibu Haryanto, 3 Bapak Ismail dan Ibu Ismail. Semoga terbentuknya panitia lokal ini membawa berkah dan akhirnya sukses untuk membangun rumah layauni di Ngerati ini. Bisa digedok kan? Nyong. Dokter nih. Awas jebol ya. Alhamdulillah terkait masalah rumah layauni saya rasa sudah selesai, dan ada pengumuman terkait masalah rencana pembelian Material. ini loh singnya. Kalender Hijriah. Kalender Hijriah sudah bisa pesan di Mas Kholis atau Mas Reza. Saya rasa cukup sekian. Untuk akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah disampaikan oleh Bapak Nasar selaku Kepala Pelaksana Bilal Barkat Rahman Allah Syafiyah perwakilan daerah Pasuruan. Untuk agenda selanjutnya yaitu monggo sharing mawon nggih, apa yang bisa jenengan pertanyakan atau diusulkan mengenai yang telah disampaikan oleh tadi dari bidang hubungan antar organisasi, dari YBS Cabang Pasuruan, dan dari Bilal Barkat Rahmat Allah perwakilan Pasuruan. Monggo Bapak-bapak. Untuk ketua DPC ORSID-nya, monggo kami persilakan untuk Siapa ketua ini? Mas Reza. mungkin dari ketua DPC ORSID bisa menyampaikan sambutan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan rumah sebut tadi, mau tanya hari hanya ya, peletakan batu pertama itu sarang nopo
dewe-dewe kono buka dhisik apa ngeranti dhisik apa langsung bareng mungkin Nanti koordinasikan lagi, belum ada jawaban. oleh tanggal 20 Juni itu sudah 22 kalau peletakan batu pertamanya itu kemarin itu 22 Juni gitu. 22 karena di sini ada 2 khalifah mungkin iso bareng mungkin Belum ada. tapi kita belum ada konfirmasi Belum real ya berarti Belum untuk real. pelaksanaannya. nanti kita informasikan selanjutnya dari ke masing-masing DPC atau ke grup di juga. Jadi matur nuwun untuk lek saged dipercepat Informasinya. ya. Oke. Karena kurang insyaallah kurang 1 bulan dari sekarang. Persiapan. Mungkin untuk yang lain monggo Bapak Maed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menehi tugas saking kula tugas kotak barokah. Nah, ini informasi dari kotak barokah. Nah, niki alhamdulillah saking gratis sampun wonten kotak barokah 22 kotak barokah. Nah, di samping niku ada pertanyaan dari warga-warga sekitar yang nggak tahu grup yang nggak tahu itu mengenai uang iuran 3 juta gitu kan. Itu di samping itu ada kotak barokah, terus ada iuran. Kalau di gratis iuran per orang 150. Nah itu jadi saya itu ada tanya jawab sama orang yang nggak paham itu tadi. Loh, katanya kotak barokah ini dulu dibuat rumah layak huni, tapi kok saiki gawe iuran 3 juta per DPC. Nah itu lek kula anu kan mengarepe iki kotak barokah gak kanggo malih. Ini kula kon saking rencang-rencang lek kotak barokah iku duwe saiki menipis. Nggih, macane menipis. Tapi kan kula pribadi yok nopo sekirane penyegaran dugi petugas-petugas kotak barokah saged anu malih upgrade malih. Nah nek kadang dugi kadang anu kula nggih mikir kaya kala wingi niku angsale kotak barokah 6 juta pinten lho ingin. Nah niku kan tambah menurun, tambah munggah, tambah menurun kan ngoten. Otomatis nggih kula mikirin niku nggih saking iuran niku wau. Wong mikir lek sing pas-pasan kayak tuku rokok barang kotak barokah ambek iuran ya milih iurane ngoten ta. Kotak barokah mboten diisi. Terus kula keliling-keliling niku kadang ana 2000 tok, kadang ana 500 tok. Nah niku seberapa. Jadi meskipun angsal teng mriku niku satu kotak niku wonten 2000 tetep sesuai dawuh beliau almarhum Pak Yozali gak oleh ngomong, tetep harus santun, tetep harus niku. Ngene ngoten mawon saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi pertanyaan atau usulan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung mawon mungkin kalau cuman informasi saking PT Kingrati bahwa PT Kingrati ini samiki murte kantun Tipis. 40 anak 40 anak, gurunya 7. Gurunya 7, dari mana bisa roy guru 7 itu? Memang di PT Kingrati tiap wali murid itu dikenakan 25.000. Gimana caranya 25.000 itu? Ya pendapatan dari wali murid itu di dom sama Pak Guru itu. Ya kadang-kadang ya gini, oh kok ndak tega kan, kok ndak tega ndak mene gurune rambut kerton ndak alas kono nanggone bebekan durung udan pisan. Ya makanya sak ngono pancen oleh
ya opo gitu. Ya, informasi lagi bahwa tempat BTQ sekarang mulai tanggal 9 Oktober memang musolanya direnovasi. Kebetulan di Dagaan itu ada rumah kosong, itu di tempatnya gitu sampai selesai renovasi musola. Karena gini, kok renovasi musola wis apik kok direnovasi. Nah, ini masuk-masukan dari warga ya. Musola ini bener direnovasi karena muridnya jadi satu. Kualan sing kate mimpin, sing iku rame, sing iki meneng, sing ora rame, waduh bingung. Bingung. Sekarang waktu itu tanggal 9 Oktober punya kas 25 juta. Dari mana kas? Saya mengadakan tahlil tiap Jumat lewat kota. Saya kumpulkan jadi 25 juta. Gimana caranya? 25 juta ternyata jadi sepatu tok. Sepatunya 16 sepatu. Jadi sepatu tok. Nah, gimana caranya? Akhirnya saya membuat kotak 4 per RT 1 sampai RT 4. Setiap minggu jalan. Berapa hasilnya? 4 kotak itu tidak kurang dari 1 juta. Terus biaya tukang, biaya apa itu material itu memang saya sama Pak RT Pak Tanto mulai tanggal 17 November itu saya memang kebutuhan banyak, beli besi gini habis sampai akhirnya saya berjalan sama Pak Tanto. Setiap warga yang kiranya punya keliling sama Pak Tanto, saya mendapat 20 juta 400. Saya belikan besi. Akhirnya ada bantuan dari warga, bantuan material berupa pasir, semen, sama koral cuma 1 pickup dari warga, pasir 14 pickup dari warga, terus semen 118 sak dari warga. Hingga sekarang saya sampaikan ke warga kemarin itu jumlah semua yang masuk ke saya 84.400.000. Itu cuman berupa erek-erekan susah. Terus tinggal berapa? Tinggal kas di musola Nurul Falak ini 45.000. Nah, sehingga sampai sekarang saya berjalan lagi sama Pak Tanto dari informasi sama warga-warga ini untuk membayar tukang. Alhamdulillah mulai 9 Oktober sampai tanggal 21 kemarin sekarang ya Mei ya April tidak punya hutang sama tukang, juga tidak punya hutang sama galang-galangan besi. Memang tekad saya mengingini di musola Nurul Falak ini setiap bulannya, setiap tahunnya ada giliran tilawah sedesa ini Pak, tapi yang mewakili ya, karena kok agak sempit akhirnya dibongkar. Kalau sekarang 100 orang masuk sekarang, alhamdulillah. Insya Allah dekat-dekat nanti saya akan ditempati Kausaran lagi ya, meskipun belum selesai tapi garape nek dukur mulai mana ya, Jadi sing bawa wis bersih ya. sing bawa bersih wis digawe jamaah, digawe murung ngaji, Iso digawe kausaran ya. Kausaran ya iso ya. Demikian himbuan dari saya. Penambahan
Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan mungkin? Kalau rasa sudah cukup mengenai pertanyaan atau usulan, kami akan serahkan kepada Wakil Ketua 1 di DPD Persib Pasuruan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini kepada Bapak Robin Cahyadi. Kami persilakan. Oke, matur nuwun atas waktu yang diberikan. Terus memang tugas kula niki mboten hanya di YPS, di ORSID juga punya tugas sebagai Wakil Ketua 1. Jadi cara ngoten condong marisi ngelmune Prabu Siliwangi. Wong sithik iso dadi akeh. Terkait untuk kami jawab dulu yang dari pertanyaan dari Pak Mail nggih. Untuk nopo niku sik ono kotak, sik ono sirkuler kan. Memang kula tak membuka sedikit perjalanan sejarah nggih. Perjalanan sejarah tentang diadakannya kotak barokah itu untuk apa? Memang tidak lepas dari pendahulu-pendahulu kita. Yang pendahulu-pendahulu kita itu ya sebagian sudah almarhum, termasuk beliau Pak Yai Ghazali, kan itu yang merintis dan yang terlibat di situ dan yang mandegani lah dalam waktu. Jadi tujuannya memang untuk mensupport setiap kegiatan-kegiatan kita, bahkan bukan di kegiatan internal kita saja, yang eksternal, yang ke pusat, yang ke DPW dan sebagainya. Coba nggih dibayangaken, ten pusat niki langsung surat turun del seperti Kausaran Putri yang akan diadakan di Balikpapan DPD itu intinya Pos-Pos Pasuruan dikenakan kontribusi 2 juta. Yang kemarin-kemarin itu 1,5 juta. Terus belum lagi iuran rutin di Kabul. Belum lagi ada yang sifatnya insidentil dari pusat dan sebagainya. Kami menjadi pengurus selama ini dereng nate dibebani tewari. Ono urunan teko pusat ayo ditarik belum pernah. Tapi kalau di daerah lain, ya nuwun sewu yang saya dengar, wes pengurusnya sing gopoh sing bingung. Nah, sehingga kalau di sini karena apa? Kita sudah ada langsung. Artinya uang kotak itu memang betul-betul barokah. Sehingga konsentrasi pengurus bisa tetap fokus pada program-program yang telah dijalankan. Nah, akan tetapi kotak niki kan tidak seluruh warga yang mengakses. Wis kula nate nyontokaken mungkin nggih kalau memang diadakan pendataan yang sebetulnya gitu aja. Mungkin Pasuruan itu plus minus 2000-an. Bahkan bisa lebih mungkin. Yang pernah berbiat di Torekot. Sedangkan yang kedelean kotak niki ya plus minus itu 300-an. Karena itu juga info dari yang ya, relatif valid dulu loh, tenggane yang terlibat di situ. 300-an Mas. Oke lah. Memang warga Sidikiyah kalau didata 2000 lebih kan biasanya satu keluarga, satu kotak itu untuk satu keluarga memang kan. Tapi kalau dibandingkan ya masih banyak yang belum mengakses. Sehingga dengan demikian saran beliau almarhum gawe sirkuler tetep gawe ngekei kesempatan untuk siapa? Untuk warga yang memang belum ada kotaknya di rumah. Dan sing wis duwe kotak sing kepingin untuk berpartisipasi ya kayak ono kesempatan. Artinya di sini memang kita dididik oleh beliau cara bahasa ngoten bermain cantik ngoten nggih. Dengan menggugah kesadaran warga sekaligus juga di situ kita cara ngoten membuat suatu sistem benteng pertahanan. Dengan kotak itu sebagai benteng pertahanan, sirkuler tetap jalan. Kan di situ. Nah, yang dipertanyakan sirkuler jalan, kotak yo jalan. Karena apa? Ditarget sakmene kan ngoten nah. Nah, dengan target ini secara otomatis pengurus DPC
Nggih, sing siap nggih mboten napa-napa, sing nggak siap nggih kalang dan kabut. Ini artinya seperti itu karena kita juga mempunyai pertimbangan, Pak. Pertimbangannya nopo? Ada beberapa DPC semuanya itu ya memang tidak stabil ada. Jadi ya kurang bolo, ya kurang tenaga, ya kurang bondo. Kurang niki, akhirnya nggih bingung kan ngoten. Artinya seperti ini nggih. Terkait hal itu. Wis jawabane ngaten tok. Ngono ya ngono ning aja ngono. Artinya apa? Diusahakan semaksimal mungkin. Seandainya kok tidak mencapai target, mboten digawa nang ngene polsek. Kuwatir itu ngoten, kuwatir ketua ini ngoten. Nggih, mboten kuwatir. Mungkin wis 3 juta waduh bingung ya apa kok digelandang ambek Pak Nasar nang polsek aku. Aku gak lunas ya. Diusahakanlah semaksimal mungkin. Kalau memang bisa memenuhi target, apalagi lebih ya alhamdulillah. Kan ngoten. Sebab ada yang memang warganya banyak. Tapi kesadarannya sedikit. Sami bisa mawon kan ngoten. Ada yang memang sedikit tapi kesadarannya tinggi. Sadar tok tapi sing digawe sadar gak ono ya padha ae. Dadi multi anu niku, napa niku permasalahan kan gitu. Artinya ngoten mawon nggih. Wis ngono ya ngono ning aja ngono kita usahakan semaksimal mungkin agar program tetap bisa berjalan. Niki terkait iku wau. Terus niki YPS nggih kula sing jawab juga menayani kan ngoten. Modele kaya dalang ngomong-ngomong dhewe, bunyi-bunyi dhewe, dadi dibarengi. Kita alhamdulillah matur suwun sangat kalau memang BTK yang ada di Ngerati ini kami kira hubungan emosionalnya dengan pengurus BPS sangat erat. Ada beberapa BTK yang memang hubungannya dengan pengurus BPS-nya dan lain sebagainya kan. Tapi kalau di Ngerati saya yakin erat. Sebab pengurusnya BTK ketua YPS anak cabang. Nggih sami kali kula ngoten kan ngoten. Nah, senasib penanggungan warung iki mboten kuwatir. Nah, untuk memang ya napa nggih nek BTK niku sebetulnya kita sudah punya gambaran, kita sudah punya harapan. Bagaimana di Pasuruan ini mempunyai gedung sendiri, terus enten murite. Sebab tidak sesederhana kita memahami wong nggawe rumah layak uni iso nggawe gedung kok gak iso. Memang ini ada urusan antara program eksternal dan program internal. Kalau eksternal itu memang programnya rumah layak uni. Setelah selesai sudah, bah ikut dinggoni setan, dinggoni sopo, didol maneh, terserah. Kita tidak bisa mengintervensi. Akan tetapi kalau BTK terkait pembangunan, enten BTK gedonge dadi apik kan murite. Enten ono murite mboten enten gurune mboten dadi. Sehingga persyaratan untuk mendirikan BTK itu paling tidak nggih enten tempate, enten gurune, nggih enten murite dadi pun. Nah, terkait pembangunan gedung BTK memang kami berharap apa? Ada gedung. Dan insya Allah itu tidak suatu kemustahilan akan kita miliki. Cuma pemikiran kita niki kan ngeten nah. Engko gedungnya dibangun nah, sehingga kalau memang itu ada suatu dinamika proses belajar mengajar, nah di situ paribasane ono tanah yang cocok digawe bangunan BTK yang memang gedung milik kita sendiri. Mungkin ya saged dilirik-lirik lah. Nanti akan organisasi yang akan memfasilitasi itu. Punya gambarannya seperti itu. Sebab BTK yang telah diresmikan di pusat itu sedoyo memang sudah hibah resmi. Nah, kita mempunyai harapan seperti itu, Pak. Gedungnya ya juga proses hibah sehingga nanti bisa kita laporkan ke pusat, akan peresmian ditandatangani oleh Mursyid beliau. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Rofi'i ngene ku wau terkait ya memang berdikari ya ora ngoten obah-obah dhewe untuk bagaimana caranya agar
tetap bisa berjalan. Ya. Nah, kita hanya menyampaikan matur nuwun, akan kita sampaikan tentunya hal ini di musyawarah bos-bos Pasuruan lah terkait kegiatan belajar mengajar di Ngrati ini. Tapi alhamdulillah muridnya nek kata nggih mboten tapi didik nggih mboten. Kan ngoten dengan jumlah guru yang seperti itu. Memang ini medan perjuangan kita kan ngoten. Mungkin itu untuk sementara. Ada yang lainnya yang belum terjawab atau mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi, monggo. Jadi mengenai iuran ribuan itu gimana Pak? Tetap dijalankan. Di anu tengene ditampung nggih. Nanti sambil kita membicarakan di bos-bos terkait petugas. Nggih, enten malih. Masalah pisang. Masalah kotak barokah. Nggih. Katanya kan warga masih belum seluruhnya Nggih. mempunyai. Apa enggak alangkah baiknya diagendakan untuk membuat lagi, siapa yang belum barangkali ada yang minat. Dibuatkan kotak lagi, barangkali ada yang minat. Sudah itu. Buat kotak lagi sudah. Nggih, ngoten. Siap. Nggih. Nggih, matur suwun Pak Salahuddin atas usulannya. Memang kita saat ini sedang lagi mendata lah cara ngoten tentang terkait kotak barokah ini. Memang tidak menutup kemungkinan ada yang termasuk di Ngrati ini alhamdulillah cukup ada antusiasme dari warga cukup besar, pesertanya cukup banyak, dan selama ini juga masih bisa tersedia kotak itu, sehingga ada beberapa yang memang menyerahkan di situ, akhirnya diputar lagi seperti itu. Dan ke depan memang kita akan mengagendakan untuk pembuatan lagi sesuai dengan kebutuhan, Pak. Memang ada rencana seperti itu. Tapi selama ini kita masih memanfaatkan kotak yang kosong masih ada, Pak, gitu. Jadi itu yang kita habiskan dulu seperti itu, ya. Misalnya ini ku di rencang petugas itu dirapatkan itu petugas tuh. Oh, Nah, gitu. itu kan mungkin penyegaran, wonten pengeluhan nopo, Nah, Jak pemandian cukup ya nang pemandian. Seger kan. terkait intinya pertemuan petugas gitu. Sebetulnya bukan saja pertemuan petugas yang kita rencanakan ngoten. Pemilik kotaknya pun juga yang kedelean kotak niki nggih butuh penyegaran juga. Seperti dulu waktu awal-awal, kalau nggak salah seingat saya itu ada 2 kali pertemuan. Artinya pembekalan dari beliau almarhum. Nah, ini nanti mungkin juga kita agendakan seperti itu. Dan untuk petugas pun juga demikian. Sehingga sebelum kita pertemuan sing kedelean kotak niku, mungkin diantara petugasnya juga kita berkumpul lah, cara ngoten saling sharing, ya apa keluhane kan ngoten. Nah, artinya ada sambung ikatan emosional yang kita bangun, artinya seperti itu. Nggih. Memang mboten sedikit program. Jadi nggih cara ngoten giliran gantian pundi yang diprioritaskan, pundi sing ingin ditambahi riyin. Dan mohon dukungannya penuh kepada seluruh pengurus dan warga Sidikiyah tentunya. Semua kita sandarkan pada atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ada lagi? Oke. Beliau ini bukan saja penerus, pewaris juga. yang lebih penerus waris Meneruskan perjuangan. Nggih, ada lagi, Pak? Pisang, Untuk pisang, nggih. laporan pisang. jadi pilih Pisang.
Pisang. Udang ya. Senang kita ono. Pisang itu Biasa Riko sing ngombe Pak Rofi. Kasih naruh. Nggih. Ada siram. Ya, tapi jalan ya. Berarti. Jalan tapi tidak terlalu panas. Anu untuk tahun ini anjane kena penyakit. Akeh sing ireng Pak. Corona itu paling. Aku sempat nang anu nggih Ranu Kerto nggih, Pak Anu Pak Rizal nggih. Ternyata tetek kono ndak nek gowo bae kosong kabeh ya wis. Sing anu. Nek kayak kode ya. Anu di gempol yang Iku ngono sik iso Usah. terus didol nang warga-warga dhewe kayak gitu. iku bibitnya pun nggak bisa diambil. Untuk Diambil. terkait pisang, Bisa. kalau memang digrapi insya Allah sudah berjalan ya. Sudah berjalan pada umumnya, akan tetapi di sini perlu kami tambah informasi juga bahwasannya program pisang Nidomul Maus Nidom itu nopo ini organisasi atau aturan atau tatanan Maus itu pisang. Terus organisasi pisang Mas Joro ngoten. Di situ memang sudah sejak lama Sang Mursyid itu mencanangkan itu. Beberapa kali di pusat nggih napa niku cara ngoten pun booming, ambles malih booming, ambles lali sehingga beliau almarhum juga berinisiatif untuk menghidupkan di Pasuruan. Nah, sampai saat ini ya alhamdulillah pisang itu juga sudah mendatangkan income. Nopo niki sudah ada pemasukan pengocekan hasilnya dan memang kalau ukuran kita pribadi ya tidak sedikit. Akan tetapi di situ memang sebetulnya formulasi awalnya pisang niku nek anjene enggak ada tanah pekarangan ditandur kalih. Sing siji kangge organisasi, sing setunggal malih untuk pribadi. Sedangkan cara menanamnya sebelum pisang itu dimasukkan, ambil air 1 ember, berdoa Bismillahirrahmanirrahim, barokatullah Rasulullah. Ditiupkan ke air dan disiramkan ke pisang yang ditanam. Itu memang dari beliau Sang Mursyid. Nah, beliau juga menyampaikan lewat niku buku Nidomul Maus itu ada dulu itu ada. Sekarang kalau tingali tempat nggih. Nah, kan wonten kan seperti itu nggih Pak Rofi atau tanahnya. Dan tidak sekedar menanam pisang. Itu ada filosofi yang mendalam. Sebetulnya itu bisa kita sebagai itibat diri kita. Yang dikatakan pohon pisang itu sebetulnya bukan pohon. Pohon pisang itu terdiri dari beberapa pelepah. Napa niki gedebok. Lah gedebok sendiri niku juga ada unsur serat-serat niku. Artinya apa? Kalau serat-serat itu membangun suatu persatuan, maka akan seperti gedebok niku. Nah, nek menyatu gedebok antar gedebok, itulah pohon pisang menjadi kuat, mengawal jalannya buah. Cukul. Dan pohon pisang tidak akan mati apabila 1 belum berbuah, nomor 2 belum beranak. Jadi mari manak baru nguwo, mantun nguwo baru mati. Itu adalah filosofi kita. Jangan sampai kita meninggalkan tanpa generasi penerusnya. Seperti kita ini juga generasi penerus beliau almarhum dan juga beliau. Ya aja sampai mati, ayo dikembangno. Kados anu penerus kan ngoten nah. Nggih, senantiasa insyaallah kami berusaha mendampingi Gus. Itu. Untuk membuahkan hasil. Daunnya pun juga membawa filosofi. Nek kapan daun niku sing enom niku jenenge pupus. Lha deder niku enom, arek enom niku wangel dicetluk. Coba cetluk patah. Lah niku pupus, pupus gampang pepes. Tapi pupus nggih ngoten. Pupus niku senengane dinggoni. Kekem codot. Dadi nek sing pupus-pupus duwe anak-anak perawan iki sing hati-hati mbok digawe dindekeman codot niku. Nggih, dilindungi lah cara ngoten. Semangatnya pemuda itu memang luar biasa. Makanya muncul orang menjulang ke langit niku. Nah nek empun tuwa napa niki STW setengah tuwa nggih mungkin kados kula ngeten wae. Iki pun godhong niki pun. Gawene nggih gawe memori daun pisang.
Ya digawe napa leme, gawe berkatan, siji ambek fokus, gawe bungkus lemper. Ini kita meleme. Nah setelah itu pepes nopo nglembreh kelaras. Kelaras niki ngelaras tugasnya nggih menyeimbangkan. Kelaras ini menyeimbangkan. Keseimbangan itu lah. Nek pun sepuh-sepuh wis gak kelar apa-apa. Wis pleh kan. Di antara itu memang filosofi kita menanam pisang itu bukan saja sekedar menanam, tapi itu juga menanam suatu kesemangatan bagi kita untuk membangun persatuan dan kesatuan. Nek pun kuat, nggih kula insyaallah teng ngene nguling kula nate matur niku. Kalau ingin menang Jenderal Sudirman niku di dalam catatannya, kalau kamu ingin menang, kamu harus kuat. Kalau kamu ingin kuat, maka harus bersatu. Kalau kamu ingin bersatu, hidupkan tali silaturahmi. Ini kados kita saat ini menjalin tali silaturahmi untuk apa? Membangun persatuan. Kalau persatuan itu sudah kuat, itulah untuk mendobrak suatu kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan suksesnya program-program di Sidikia untuk mencapai hidup, gerak, manfaat, ridho Allah. Ngoten. Kirang langkunge kados ngoten nggih. Nek enten langkunge hadza min fadli rabbi, nek enten kirange nggih karena memang nggih kekuculukan kula lah. Monggo. Enten malih monggo. Sampun nggih. Sampun nggih, niki nggih pun lincir, nggih panjenengan akan beraktivitas sesuai dengan aktivitas masing-masing, sehingga kula serahkan malih dhateng moderator Sekretaris Daerah Bapak Nasiruddin. Monggo. Terima kasih yang telah disampaikan oleh Wakil Ketua 1 DPD Orsid Kabupaten Kota Pasuruan, yaitu Bapak Robin Cahyadi. Demikian atas sharing atau tanya jawab mengenai program-program yang ada di organisasi Sidikia Kabupaten Kota Pasuruan. Terima kasih atas waktunya dari kami atas nama DPD Orsid Kabupaten Kota Pasuruan. Nggih, tadi ada kirim salamnya Bapak Ketua DPD Orsid Pasuruan. Beliau tidak bisa hadir, baru datang dari Surabaya. Demikian dari kami selaku perwakilan dari DPD Orsid Kabupaten Kota Pasuruan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sing badhe teng ceting-ceting. Yang